Kita bongkar bobroknya argumentasi Mbak-mbak ini. Kami lahir di era data, bukan drama. Setahun pemerintahan Prabowo Gibran bukan soal siapa yang berkuasa, tapi apakah presiden kita masih benar-benar mendengarkan rakyatnya. Katanya 1 tahun pemerintahan Prabowo ini cuma penuh omon-omon, istana lambat, presiden terisolasi, kebijakan flip-flop, dan cuma jual pencitraan. Tapi lucunya, semua itu disampaikan tanpa satupun data konkret yang katanya lahir dari data. Serius nih, jadi master kebijakan publik dan mau bahas kebijakan publik tapi bahannya cuma katanya tempe. Mari kita bahas. Keempat, tuduhan kebijakan flip-flop alias nggak konsisten. Padahal justru itu bukti pemerintah adaptif dan peka terhadap masukan publik. Revisi soal PPN dan gas melon 3 kg misalnya, itu bukan tanda pelin-pelan, tapi tanda mau dengerin rakyat. Karena itu kan kebijakan yang dibuat sebelumnya, lalu kemudian direvisi oleh negara. Kalau misalnya direvisi sebelum akhirnya diterapkan, itu namanya melanggar aturan, melanggar undang-undang. Ini kan udah ditetapin sebagai undang-undang, lalu kemudian disahkan, lalu kemudian dibatalkan. Begitu mekanismenya, bos. Nggak pernah aktif di organisasi. Pantas. Negara demokrasi itu memang harus bisa koreksi diri, bukan ngotot biar kelihatan tegas tapi salah arah. Dan lo harus paham itu sebagai orang yang katanya belajar master kebijakan publik. Kelima nih, yang paling lucu, klaim investigasi Tempo. Dan lu bilang, menurut investigasi Tempo. Gua udah pernah bahas bahwa investigasi itu seperti ini nih di konten ini. Yang namanya investigasi itu tunjukin satu data, satu dokumen, satu rilis, siapa yang menjadi narasumbernya dan lain sebagainya. Ini nggak ada, bos. Gimana mau disebut sebagai sebuah data investigasi? Dalam analisis kebijakan, kalau nggak ada sumber primer, yang nggak bisa disebut fakta. Karena kalau dasarnya cuma katanya, ya akhirnya ya omon-omon bukan pemerintah, tapi narasi lu yang berdasarkan kata alias gosip alias omon-omon. Intinya kritik itu perlu, tapi harus berbasis data, bukan drama, bukan sentimen karena lu nggak suka dengan presiden atau pejabat negara. Kalau mau ngomong fakta, tunjukin buktinya ke depan mata gua. Karena kalau cuma modal katanya, semua orang juga bisa bikin narasi kayak gitu. Tapi gimana menurut kalian? Silakan drop komen dan jangan lupa follow.